Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya muliakan, saya cintai, saya taati para kiai, para ulama, para ibu nyai, para asatid dan asatidat yang saya banggakan. Wabil khusus yang kita muliakan, kita cintai, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muhyiddin Abdus Somad, Rois Syuriah PCNU Kabupaten Jember. Yang saya muliakan Bapak Kiai Ahmad Rosyidi Baihaqi. Yang saya muliakan Bapak Kiai Badrus Sodik Abdul Jabbar Abdul Bar. Yang saya muliakan Bapak Kiai Laik Athoillah. Yang saya muliakan Gus Gulam, Ketua PCNU Kencong. Yang saya banggakan Bapak Kiai Azizi Sarbini dari Bondowoso. Yang saya muliakan Bapak Kiai Mukhtar, hadir juga dari Lumajang. Yang saya muliakan Bapak Kiai Ahmad Nasihin. Yang saya muliakan Bapak Kiai Haji Anis Imron, Bapak Kiai Makhrus Ali, Habib Novel, Kiai Anwar Syafi'i, dan Kiai Asy'ari, serta para kiai, para ulama yang banyak sekali hadir beserta para habaib yang tidak bisa saya sebutkan karena keterbatasan waktu, tanpa mengurangi rasa hormat dan cinta saya. Alhamdulillah, saya bersama Mas Anies Baswedan, calon Presiden Republik Indonesia, beserta seluruh rombongan hadir lengkap. Ada Wakil Ketua MPR RI Pak Jazilul Fawaid, ada Ketua Fraksi Pak Cucun Samsur Rizal, ada Sekjen PKB Pak Hasanuddin Wahid, ada Bendahara PKB Pak Nur Yasin, ada juga Pak Bambang Susanto. Menyertai kita juga ada Kiai Mahasin. Kiai Mahasin, beliau ini kakak kandung Gus Baha. Adiknya saja pinter, apalagi kakaknya. Tapi yang jelas dukunnya Mas Anies itu ya Kiai Mahasin ini. Mau tahu ceritanya, lihat di YouTube, wawancara dengan Kiai Mahasin di YouTube-nya siapa? BW Bambang Wijayanto. Alhamdulillah, saya sangat berbahagia, bersyukur. Yang saya banggakan, sahabat saya Ketua PKB Kabupaten Jember, sahabat Ayub. Mana dia? Oh, ini dia. Para anggota DPRD yang saya banggakan, para caleg-caleg. Ini ada caleg juga, ini putranya Pak Halim dari sini. Rifki Abdul Halim ini. Ada juga DPRD menyertai saya, Umi, mana Umi tadi? Ada juga DPR RI, Nihayatul Wafiroh, Blok Agung, Banyuwangi.
dan seluruhnya yang hadir, para kiai, para asatidz, para pejuang-pejuang PKB, para pengurus NU, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Sungguh saya berterima kasih, meskipun waktunya sangat mepet, akhirnya saya bisa menyertai Mas Anies, membawa Mas Anies sowan kepada para kiai-kiai se-Kabupaten Jember ini. Sebetulnya agak leluasa kalau naik heli, saya nggak tahu ini. Kenapa helinya nggak bisa ikut? Kalau melarat jangan diketokno gitu loh. Keterlaluan ini. Kalau ada heli kita di sini bisa 3 jam. Ini karena nggak ada heli maka kita harus batasin betul waktu. Inilah nggak ngerti antara pentingnya waktu sama uang, masih milih uang rupanya ini. Maklum biasa miskin ini. Saya beserta Mas Anies sowan Kiai Muhyiddin. Yang pertama tentu saja mohon izin sekaligus pamit untuk berjuang merebut kepemimpinan nasional di masa yang akan datang. Sekaligus mohon doa restu dan dukungan kepada Kiai Muhyiddin dan para ulama, para kiai dari Kabupaten Jember yang saya muliakan. Sowan saya ini penting karena Mas Anies saya dulu diberangkatkan dari Jember yang sangat monumental 2 kali. Pertama setelah pengesahan undang-undang pesantren, saya diberangkatkan oleh 50.000 kiai dan santri menjadi Panglima Santri Nasional. Kalau Panglima TNI bintangnya 4, Panglima Santri bintangnya 9. Diberangkatkan dari Jember. Di lapangan mana itu Pak Ayub? Di alun-alun Jember. Yang kedua, saya diberangkatkan untuk nyapres oleh Kiai Muhyiddin sebagai Rois Surya beserta Gus Aap. PCNU di rumahnya Gus Aap. Di rumahnya Gus Aap kumpul banyak kiai waktu itu. Dalam kesempatan ini saya ingin melaporkan, memang saya nggak jadi nyapres, tapi saya jadi nyawapres. Banyak yang nanya, kenapa Gus Imin kok mau nyawapres? Karena saya yakin capresnya bisa diajak duit tunggal satu sama yang lainnya. Seperti yang para kiai saksikan di pemberitaan-pemberitaan, seluruh perjodohan ini prosesnya begitu cepat. Jalan Allah memberi kelancaran tanpa lika-liku yang berkepanjangan. Ibarat perjodohan memang pacarannya sama sono tapi jodohnya sama sini. Nah, kira-kira gitu. Inilah yang disebut jodoh di tangan Allah. Pacarannya setahun, untungnya belum diapa-apain. Jodohnya sama Mas Anies. Jadi ceritanya kalau mau tahu, sejujurnya saya dan PKB ini ibaratnya adalah aliran air deras yang bersumber dari mata air perjuangan politik Ahlus Sunnah wal Jamaah. Insya Allah saya dan PKB ini mata air yang menjadi pewaris ajaran sekaligus pewaris sejarah perjuangan politik Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mohon doa dan pangestunya seluruh para kiai. Aliran ini tidak boleh berhenti. 10 tahun aliran ini mengalir deras di dalam koalisi pemerintahan Pak SBY. Pak Alwi Shihab jadi menteri, saya jadi menteri, Pak Saifullah Yusuf, Helmi Faisal, siapa lagi waktu itu? Lukman Edi, itu 10 tahun bersama Pak SBY. Air itu mengalir dalam seluruh aliran-aliran pemerintahan dan kenegaraan. Sejak tahun 2014, air itu bersama PDI Perjuangan mengalir mengawal koalisi pemerintahan yang menjadikan Pak Jokowi presiden 2 kali.
2019 hingga insya Allah 2024. 2024 air ini juga mencari jalannya. Pacaran ke sana kemari itu sebetulnya cuma cari jalan. Mana jalan kebenaran yang paling tepat dan paling diridhoi oleh takdir zamannya. Bahkan saya 2021 dipanggil oleh Al-Mukarram Kiai Khalil As'ad Situbondo. Saya dipanggil karena saya selalu rutin sowan beliau dan berdiskusi soal perjuangan politik Ahlussunnah wal Jamaah. Saya dipanggil oleh Kiai As'ad, Kiai Khalil As'ad, Khalil. Beliau bilang, Gus Imin, saya lihat langitnya, sampean itu jodohnya bukan dengan siapa-siapa, tapi dengan Mas Anies Baswedan. Tahun 2021. Karena ini berita langit, maka berita langit belum tentu bisa dilaksanakan karena harus melihat fakta bumi. Saya renungkan, tidak saya terima, juga tidak saya tolak. Tapi setelah perenungan panjang itu, saya juga tanda tanya, karena Mas Anies waktu itu masih gubernur. Bahkan kalau bisa dibilang perintahnya Kiai Khalil itu, kalau bahasa sekarang itu gak bahaya tah, kira-kira begitu. Nah, saya endapkan, PKB endapkan. Akhirnya air perjuangan Ahlussunnah wal Jamaah itu mengalir hingga pada satu titik berkoalisi dengan yang kemarin sebelum bersama perubahan. Nah, pada titik tertentu air yang deras ini tidak boleh berhenti terlalu lama. Ibarat kalau air terlalu lama berhenti disebut ngecembeng. Kalau ngecembeng terlalu lama biasanya bisa jadi peceren. Bisa jadi comberan, tidak boleh berhenti. Ketika jalannya pacaran yang lama itu mentok, tidak jelas arahnya, kita kemudian rapat koordinasi nasional. Dalam rapat koordinasi nasional itu diputuskan kita tidak boleh berhenti, tetapi harus terus mencari jalan keluar agar aliran perjuangan Aswaja ini tidak berhenti dan terus mengalir dengan derasnya. Alhamdulillah tiba-tiba dapat kabar Mas Anies juga mandek. Pacaran sama yang sono juga gagal. Walhasil jomblo ketemu jomblo. Pertemuanlah saya dengan Bang Surya Paloh dalam waktu yang singkat. Ketika saya ditanya maunya apa PKB Pak Muhaimin? Ya saya maunya capres. Nggak bisa. Nasdem juga maunya capres. Duluan Nasdem mendeklir Anies dibanding PKB mendeklir Gus Imin. Duluan saya sejak hari santri yang lalu saya bilang. Terjadilah perdebatan panjang, akhirnya nggak ada yang ngalah dan akhirnya dicari jalan keluar. Jalan keluarnya adalah saya dan Mas Anies duit tunggal yang tidak bisa dipisahkan. Di dalam satu proses politik mulai dari nikah cepat ini tanggal 2 langsung dilakukan nikah siri. Tanggal 2 September insya Allah kita akan bawa ke KPU tanggal 19 Oktober yang akan datang. Mohon doanya, mohon restunya. Semoga nikah siri ini membawa menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warohmah. Dan kader-kader ini menjadi anak-anak yang qurratu a'yun. Waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya robbal. Nah, ternyata nyambung. Saya haji kemarin ketemu salah seorang kiai dari Jawa Tengah. Beliau bilang, nggak ada jalan kamu sama pacar lamamu. Ini jalannya yang terbaik. Saya sudah istikharah, dia bilang begitu. Saya akhirnya pada tanggal 29 ketemu Bang Surya Paloh, 29 malam saya telepon sekretaris Dewan Suro PKB Jawa Tengah yang ahli istikharah, saya tanya, coba dicek Qurannya gimana kalau koalisi sama Mas Anies. Ya kebetulan saya lagi di Mekah, kasih waktu saya 4 jam, saya cek istikharah kok 4 jam, ini setengah jam saya bilang.
Ternyata benar 5 jam baru nelpon saya beliau. Beliau jawab, hasil istikharah saya bunyinya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Itu kalau bahasa Jembernya, tinggalkanlah pacar lama, ikuti pacar yang baru. Kira-kira begitu. Itu gitu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Nah, berdasarkan diskusi singkat cepat, akhirnya DPP PKB memutuskan 2024 mohon restunya para kiai, mohon doanya para kiai, mohon dukungannya para kiai. Insya Allah PKB akan mengusung Dwi Tunggal Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Amin. Lah kok dilalah singkatannya Anies Baswedan Muhaimin ini amin. Jadi kalau ada yang kampanye amin, Bawaslu pun tidak boleh melarang. Amin ya robbal. Jadi orang bilang kampanye di masjid itu tidak boleh. Tapi insya Allah kecuali sholat duhur dan asar selalu bergema waladhdallin. Amin. Yang keras dong aminnya. Begitulah kira-kira. Kenapa ini terjadi? Panjang historisnya juga ada. Saya sama Mas Anies kenal lama, sama-sama menjadi aktivis di Yogyakarta. Saya di Fakultas Ilmu Sosial Politik UGM, Mas Anies di Fakultas Ekonomi UGM. Sama-sama di era Orde Baru, 3 gerakan yang kita pilih, gerakan pemikiran, gerakan kritis, gerakan demo, dan gerakan perubahan. Gerakan perubahan dari rezim otoritarianisme kepada rezim demokrasi. Alhamdulillah berhasil. Dan yang kedua, ini mungkin sahabat-sahabat di Jember, kiai-kiai juga belum pada tahu, Mas Anies ini cucu dari A.R. Baswedan. Beliau adalah salah satu tokoh perintis dan pejuang kemerdekaan. Lokasinya di Surabaya. Bersamaan juga dengan kakek buyut saya, Mbak Bisri Sansuri. Yang waktu itu Mbak Bisri adalah komando markas besar ulama di Surabaya. Jadi insya Allah kami akan meneruskan amanah juang kakek-kakek kami untuk menjaga NKRI. Bagi terwujudnya perbaikan, penyempurnaan dan kemajuan serta perbaikan bangsa kita. Amin. Untuk para kader PKB, kenapa PKB setuju koalisi perubahan? Begitu sebetulnya kita mengusulkannya waktu itu koalisinya koalisi PBNU. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Undang-Undang Dasar 45. Tapi hasil diskusi panjang lebar tetap disepakati namanya koalisi perubahan. Kenapa koalisi perubahan? Saya sangat setuju karena saya tahu nasib kader NU di Jember ini nggak berubah-berubah nasibnya. Betul apa betul? Ya mono ya mene nasibnya yang ngono. Insya Allah bersama amin kita merubah nasib menjadi lebih baik. Amin ya robbal alamin. Perubahan juga bermakna bahwa kita terus harus menyempurnakan berbagai kekurangan, ketidaksempurnaan, kealfaan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Inilah spirit perubahan, hijrah, bergeser dari kejumutan, kemunduran, ketertindasan menjadi merdeka, kuat, mandiri, dan kokoh. Dari pengangguran menjadi kerja. Dari rendah menjadi naik. Dari tergantung impor menjadi mandiri di bidang pangan. Amin ya robbal. Inilah spirit perubahan yang nanti kita minta beliau Mas Anies menjelaskan. Spirit perubahan kayak apa yang akan kita raih 2024 yang akan datang. Intinya saya bersama Mas Anies
adalah bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh perjalanan sejarah panjenengan sedoyo, sesepuh kita semua, warisan sejarah, dan tentu saja kelanjutan dari amanah warisan ajaran politik Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari situ insya Allah kami berdua yang didukung oleh berbagai kalangan. Saya sendiri kaget waktu deklarasi tanggal 2 di Hotel Mojopahit Surabaya. Kita mengira kita yang penting pengumuman, yang penting ada peresmian sederhana. Tapi luar biasa. Sambutan dari seluruh tanah air, dari Aceh hingga Papua. Luar biasa, keinginan perubahan, keinginan perbaikan nasib, keinginan membawa kemajuan lebih cepat lagi, begitu derasnya. Kemarin di Makassar berkumpul di luar dugaan, memecah rekor. 1 juta orang lebih kumpul di Makassar meneriakan keinginan perubahan dan perbaikan nasibnya. Amin ya robbal alamin. Mas Anies, Jember ini juga luar biasa PKB, nggak pernah kecil, besar terus. Ini Ayub agak kurus ini, dulunya gemuk, agak kurus ini karena sudah mulai tanda-tanda mau kampanye gitu, kira-kira begitu. Jadi Jember ini basis kita. Saya ingin sampaikan kepada para kiai, para kader, insya Allah duet Anies Muhaimin ini akan memperbesar PKB di seluruh tanah air kita. Amin. Insya Allah target kita 100 kursi akan terpenuhi. Amin. Insya Allah akan menjadi kekuatan yang baik dan menentukan lebih cepat kemajuan bangsa. Amin. Saya juga sebelum memutuskan koalisi bersama Perubahan dan Mas Anies, sowan ke Kiai Mun MDZ. Kiai Mun MDZ ini pimpinan tertinggi PKP NU. Kenal kan? Kiai Mun M, saya tanya, ini begini, kita berubah keadaan, pacar lama harus sudah kita akhiri, kita menemukan pacar baru. Kaget dia. Beliau bilang, wah ini menurut saya justru terbaik, kata Kiai Mun M. Kenapa terbaik? Inilah yang disebut koalisi kafaah. Apa itu? Koalisi perkawinan satu kufu, seimbang, sejajar, equal. Apa namanya? Kalau istilah Pak Hasan itu equal ini setara. Kufu, kafaah, setara. Supaya apa? Supaya kita bisa bersinergi, bahu-membahu, enak dirasakan bareng, jangan sampai enak dinikmati sendiri, yang lain menunggu. Inilah koalisi kafaah. Kita ingin seimbang, sejajar, equal, yang insya Allah akan mempercepat proses tantangan kita atasi bersama-sama. Jangan juga pengalaman-pengalaman gak enak. Ada nih keluarga yang dibangun tidak sekufu, merasa lebih besar dengan koalisi yang lainnya. Sering ninggal, itu namanya nggak sekufu. Insya Allah, kok jadi curhat ini. Insya Allah koalisi kafaah tidak ada yang ditinggal. Semua sejajar, semua bersama-sama. Setuju ya? Kalau setuju, saya ingin 2024 Jember PKB menang mutlak. Bupati kembali di tangan PKB, amin. Dan saya ingin pasangan Amin menang mutlak di Kabupaten Jember 2024, amin. Yang saya ingin mohon dukungan disampaikan kepada seluruh yang tidak hadir, bahwa insya Allah Amin ini akan sungguh-sungguh, akan terus bekerja menata bangsa ini lebih baik, dan insya Allah aliran politik perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu jauh lebih produktif, terwujudnya sumber daya alam yang dinikmati seluruh bangsa kita, APBN yang berkeadilan dan berkeadaban, kebijakan policy yang memihak
kepada kaum mustadafin. Amin ya robbal alamin. Itulah kira-kira pengantar dari saya. Selanjutnya langsung saja calon presiden 2024 Mas Anies Baswedan. Monggo Mas Anies. Matur nuwun Gus Imin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati, kami cintai, kami teladani para kiai, para alim ulama, para masyayikh, khususnya yang terhormat, yang termulia Kiai Haji Muhyiddin Abdus Somad. Semoga beliau diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dan terus menjadi penjuru bagi kegiatan dakwah di Jember ini. Yang saya hormati juga Kiai Haji Ahmad Rosyidi Baihaqi, Kiai Haji Badrus Sodik Abdul Bar, Kiai Haji Laik Atoilah, Gus Gulam, Ketua PC NU, Kiai Haji Azizi Sarbini, Kiai Haji Muhtar, Kiai Haji Ahmad Nasihin, juga Kiai Haji Anis Imron, Kiai Haji Mahrus Ali, Habib Novel, Kiai Haji Anwar Syafi'i, Kiai Ansari, juga para nyai yang mohon izin tidak disebut nama satu persatu, dan semua hadirin yang bersama-sama berkumpul dalam silaturahmi di Pondok Pesantren Nurul Islam Jember ini. Alhamdulillah saya bersyukur sekali. Seperti tadi disampaikan oleh Gus Imin, kami serombongan hadir untuk silaturahmi. Kami hadir untuk memohon doa, karena kami akan menjalani sebuah perjuangan baru yang insya Allah misi yang kita emban ini adalah misi yang nantinya akan membawa kemaslahatan bagi semuanya. Tadi Gus Imin sudah cerita bagaimana kejadiannya. Saya nambahi ceritanya boleh ya? Boleh ya nambahi ceritanya. Jadi pas tanggal 16 Agustus, kalau kejadian kita ketemu itu deklarasi 2 September. 16 Agustus itu Kiai Roholil Situbondo itu kirim utusan ke Jakarta. Yang dikirim itu adalah Kiai Abdul Qadir Sam dari Bondowoso. Beliau bilang ada pesan dari Kiai Holil harus disampaikan langsung. Nah, padahal tanggal 17 Agustus, itu 17 Agustus bukan 16, 17 Agustus. Itu pas 17-an, pas mepet, dan dilalah saya pas mau pergi terbang ke Solo. Akhirnya ketemunya di bandara. Lalu beliau menyampaikan, Pak Anies, ini ada pesan dari Kiai Holil. Pesannya beliau dapat isyarah, kemarin malam harus disampaikan bahwa pasangan panjenengan itu adalah Gus Muhaimin Iskandar. Nah, saya pas mendengar itu batin, gimana nyambungnya ini ya? Gitu. Gimana ya cara nyambungnya? Lah yang sana sedang mesra-mesranya menjelang ijab kabul gitu ya. Masa ditarik gitu lah. Kan kira-kiranya gini, janur kuningnya lagi dirangkai loh. Belum dipasang memang janur kuningnya. Memang sebelum dipasang itu bisa diambil. Piye ya caranya ya. Tidak terbayang saya. Tapi beliau itu sangat yakin. Roholil ini. Pokoknya pesannya itu. Saya tanya ada pesan lainnya enggak? Enggak ada. Cuman itu saja. Jadi 5 menit pesan sampaikan selesai. Dan saya tidak tahu bahwa 3 tahun sebelumnya pesan itu disampaikan kepada Gus Imin. Beliau tidak cerita. Jadi ketika kemudian di ujung bulan Agustus terjadi yang diceritakan oleh Gus Imin,
Saya sampaikan ini kelihatannya memang bukan perjodohan yang diatur manusia saja ini. Ini ada yang maha mengatur semuanya dan terjadilah yang sekarang kita jalani ini. Karena itu kami yakin insya Allah bila para kiai semua, para nyai, para hadirin semua mendoakan, insya Allah ridho itu diberikan dan insya Allah duit tunggal ini akan berangkat bersama untuk menunaikan yang dijanjikan oleh kemerdekaan ini. Kami bekerja bersama sekarang sebagai duit tunggal meneruskan perjuangan orang tua kita dulu. Ketika orang tua kita dulu berjuang, mereka berjuang menggulung kolonialisme. Giliran anak-anak dan anak-anaknya berjuang untuk menggelar kesejahteraan dan keadilan. Yang satu menggulung kolonialisme karena itu tidak adil, tidak mensejahterakan. Dan sekarang bagian kita menggelar apa? Kesejahteraan, menggelar rasa keadilan. Karena kita merasakan ketimpangan. Jadi perubahan ini bukan perubahan nama presiden, bukan perubahan nama wakil presiden. Karena kalau itu sudah pasti terjadi, wong periodenya habis. Tapi perubahan di dalam cara kita menjalankan pembangunan. Kita ingin agar pembangunan ke depan itu setara, semua mendapatkan kesempatan yang sama. Jangan dibeda-bedakan sehingga kemajuan itu hanya dirasakan oleh sebagian. Kita ingin kemajuan itu dirasakan oleh semua. Dan kita ingin ada perasaan bersatu dalam ketenangan, keteduhan. Persatuan itu tidak bisa dibangun dalam suasana ketimpangan. Setuju? Tidak ada persatuan dalam ketimpangan. Kalau panjenengan punya contohnya, saya pengen lihat tempat mana ada persatuan dalam ketimpangan. Tidak ada, persatuan selalu dalam suasana keadilan. Insya Allah ini yang kita ikhtiarkan. Itulah sebabnya yang kita emban sama-sama ini misi, bukan sekedar target. Target itu untuk diraih, kalau misi itu untuk dilaksanakan. Misinya kita ingin Indonesia yang adil, Indonesia yang damai, Indonesia yang bersatu. Itu misinya. Untuk itu kita perlu kewenangan. Tanpa kewenangan itu tidak bisa dilaksanakan. Dan kewenangan ini didapat lewat proses demokratis. Dan alhamdulillah dengan bergabungnya unsur-unsur yang tak terbayangkan sekarang menjadi satu kekuatan baru, insya Allah ikhtiar untuk diberikan kewenangan itu dimudahkan perjalanannya. Dan seperti disampaikan tadi, kami ini secara pribadi sudah kenalnya lebih dari 30-an tahun. Karena dulu sama-sama di kampus Gajah Mada, sama-sama berkegiatan dan insya Allah bisa saling melengkapi. Kalau dipikir-pikir tidak terbayang ini. Bagaimana coba? Gus Imin lengkap pengalamannya dari mulai aktivis mahasiswa melawan rezim otoriter, rekam jejaknya ada itu. Kemudian terus aktif di organisasi pergerakan kemahasiswaan, sampai kemudian mendapatkan amanah mimpin partai, dapat amanah untuk menjadi wakil ketua DPR, dapat amanah menjadi menteri, dapat amanah wakil ketua MPR. Ini semua adalah sebuah kelengkapan yang membuat insya Allah bila disandingkan, saya bawa pengalaman di pemerintahan sebagai kepala daerah. Saya belum pernah menjadi anggota DPR. Gus Imin pernah jadi anggota DPR. Gus Imin belum pernah menjadi kepala daerah, saya bawa pengalaman sebagai kepala daerah. Sama-sama pernah di eksekutif, beliau pernah di menteri, saya pernah di kementerian. Jadi ada unsur-unsur yang kita memiliki kekuatan, yang kita memiliki kekurangan dan saling mengisi. Itulah sebabnya doakan agar duit tunggal ini benar-benar menjadi makin solid. Bukan saja di dua pribadi, tapi semua unsur-unsur pembentuknya. Sehingga ini menjadi sebuah gerakan baru yang bersama-sama
Dan insya Allah yang kita ingin lakukan bukan sekedar untuk pribadi-pribadi. Ini bukan tentang satu orang, ini bukan tentang dua orang, ini bukan tentang satu partai, ini bukan tentang satu koalisi. Ini tentang nasib masa depan anak-anak dan anak-anak kita ke depan. Dan itulah yang kita ikhtiarkan. Karena itu dukungan dari semua menjadi amat dibutuhkan. Dukungan doa, dukungan kerja, dukungan bersama-sama. Insya Allah dengan begitu maka apa yang tadi disampaikan, bila di Jember ini gerakannya makin meluas, insya Allah menular ke seluruh Jawa Timur. Bila di Jawa Timur meluas, insya Allah menular ke seluruh Indonesia. Dan kemudian gelombang perubahan itu akan terasa di semua. Seperti tadi sampaikan, insya Allah PKB di Jember makin besar. Dan jangkauan seluruh Indonesia juga makin luas insya Allah. Ini semua adalah kerja bersama. Karena kita membutuhkan kekuatan di legislatif, kekuatan di eksekutif. Untuk kemudian bersama-sama mendorong para kiai, para nyai, para hadirin semua. Saya ingin cerita sedikit kasus di Jakarta. Dulu di Jakarta itu ada satu tempat yang sangat berkuasa, tidak bisa diotak-atik. Namanya Alexis. Mungkin ada yang tahu, tapi saya tidak usah menjelaskan isinya apa di situ. Pokoknya tempatnya itu tempat yang tidak perlu kita datangi lah kira-kiranya begitu. Tapi itu mau ditutup tidak bisa-bisa. Di demo, tidak bisa-bisa. Protes, enggak, mendal semuanya. Seperti tempat yang super powerful. Lalu terjadi pergantian kepemimpinan. Setelah pergantian kepemimpinan, tempat itu langsung ditutup, cukup dengan selembar kertas dan sebuah tanda tangan. Itu namanya kewenangan. Itu namanya kewenangan. Karena itulah kita melihat di sini banyak kebijakan tanah-tanah rakyat yang tergeser. Kita menyaksikan itu. Bagaimana kita menyaksikan peternak yang pada tutup karena pakan ternaknya mahal. Petani yang tidak bisa sejahtera karena harga pupuknya mahal. Betul tidak? Harga gabahnya juga rendah. Kita ketemu dengan nelayan-nelayan yang kesulitan untuk solar, kesulitan untuk jaring, kesulitan untuk alat-alat mereka berlayar. Ini semua sebetulnya sumber dayanya ada. Tinggal masalahnya mau ditandatangani tidak alokasi untuk mereka. Betul tidak saya? Karena itu yang kita bicarakan kewenangan. Kita tidak sekedar mau protes, bukan, kewenangan. Dengan kewenangan itu insya Allah nanti kita justru bisa membantu membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Tapi jangan yang besar tambah besar, yang kecil tambah kecil. Itu lagunya Rhoma Irama itu. Yang miskin makin, yang kaya makin. Nah kita ingin, boleh saja yang besar tidak usah dikecilkan, yang besar tidak usah dimusuhi, tapi jangan biarkan yang kecil terus menerus kecil. Yang kecil harus dibesarkan, dan itu lagi-lagi sumber dayanya ada, uangnya ada, tinggal mau dialokasikan atau tidak. Itu pakai apa? Tanda tangan, tanda tangan, tanda tangan. Tanda tangan itu didapat lewat kewenangan. Kalau kekuasaannya di tangan rakyat, tapi kewenangannya yang dititipkan kepada orang-orang yang dipercaya oleh rakyat. Insya Allah kita bisa lakukan perubahan itu. Aminnya yang keras. Siap bergerak bersama? Siap menjangkau semua? Insya Allah dari Jember digaungkan perubahan untuk Indonesia. Mbak Menawi mekaten yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Dan sekali lagi terima kasih. Kesempatan silaturahminya, insya Allah ini bukan silaturahmi terakhir. Insya Allah nanti kita bisa lanjutkan silaturahmi ini menjadi gerakan persaudaraan untuk kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.